Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Iya. Ibu Pia. Ibu Pia nama lengkapnya siapa? Faiza Aulia. Dari mana Ibu Faiza? Dari Magelang. Dari Magelang. Ibu Faiza biasanya dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Pia, suka dipanggil Pia. Biasanya dipanggil Pia. Oke Ibu Pia ya. Perkenalkan dengan saya di sini Perawat Dinda yang akan menemani Ibu selama shift jaga saya hari ini. Ibu tadi malam tidurnya nyenyak atau tidak? Saya tidurnya terbangun. Terbangun ya. Kenapa Ibu kalau boleh tahu? Karena saya merasa gatal. Merasa gatal. Ibu sebelum tidur apa udah mandi dulu atau belum mandi? Belum mandi. Itu mungkin katanya itu karena Ibu belum mandi ya? Iya. Jadi tidurnya jadi nggak nyenyak. Dari tadi saya juga melihat Mbak menggaruk-garuk. Apa masih terasa gatal? Gatal. Bagaimana kalau semisal kita berbincang tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, Mbak? Apa Mbak bersedia? Bersedia. Kurang lebih waktunya sekitar 10 menit. Di sini saja atau Mbak ada mau yang lain? Di sini saja. Di sini saja ya. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Jadi Mbak, untuk menjaga kebersihan diri itu salah satunya adalah mandi. Mandi itu sendiri menjaga kebersihan diri dengan cara membasuh badan dengan air mengalir dan juga sabun gunanya untuk membersihkan diri dari kotoran atau bakteri, karena kan kita kan seharian beraktivitas ya, itu pasti banyak kuman atau banyak bakteri yang menempel pada tubuh kita. Nah itu yang membuat Mbak gatal-gatal. Jadi itu untuk mandi kita memerlukan yang tentunya air, terus sabun, sampo, terus ada sikat gigi juga. Mbak udah tahu belum caranya mandi yang baik dan benar itu seperti apa? Gak tahu, cuma tahu sabunan aja. Nah jadi itu gini Mbak, saya jelasin ya untuk cara mandi yang baik dan benar. Jadi itu pertama tentunya kan buka baju dulu ya. Kita baju tuh satu hari minimal 1 kali lah untuk dipakai. Jangan kita pakai hari ini terus besoknya dipakai lagi, itu jangan. Soalnya ya itu tadi kumannya itu. Terus setelah bajunya yang kotor tadi sudah dilepas, ditaruh di keranjang yang kotor, jangan dicampur sama baju yang bersih. Jadi kita bisa mengantisipasi agar tidak tercampur antara baju kotor dan baju bersihnya. Setelah itu Mbak, kalau misal bajunya sudah dilepas, Mbak bisa mengguyurnya pakai air. Jadi Mbak bisa langsung dari shower atau dari gayung. Kira-kira sampai semuanya sudah basah, baru Mbak bisa mengambil sampo. Untuk samponya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Sebisa mungkin kalau sampoan itu cuma di kulitnya, jangan sampai ke batang rambut. Karena kalau misal sampai batang rambut itu bikin rambut cepet lepek. Jadi kita kalau mau sampoan sampai ke batang rambutnya aja. Kecuali kalau Mbak pakai conditioner. Kalau conditioner itu gunanya untuk memperhalus rambut Mbak, biar nggak rambutnya bersabang. Kalau pakai conditioner baru ke batang rambutnya aja, jangan sampai ke kulit kepala. Ya benar. Jadi itu ya Mbak, ingat-ingat. Jadi pertama pakai sampo dulu, habis itu kita pakai sabun. Pakai sabun seperti biasa Mbak, bisa kan kalau misal mandi pakai sabun bagaimana caranya? Bisa. Cuma digosok-gosok lalu diratakan ke tubuh sebisa mungkin semuanya terkena sabun. Di area kemaluan itu kan sensitif ya Mbak. Nah kalau di situ masih sabunnya sebisa mungkin jangan sampai yang terkena banget gitu, paham nggak Mbak? Paham. Ya biar nggak iritasi. Kalau misal udah pakai sabun, nanti langsung dibilas pakai air. Bilasnya yang bersih, jangan sampai ada sisa busa di kepala. Nah kalau misal udah nih, semisal udah sampoan, udah sabunan, baru Mbak bisa tadi pakai conditioner untuk melembutkan rambut. Ya betul. Habis pakai conditioner, didiamkan selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit, jangan sampai lebih dari 15 menit. Kalau udah langsung dibilas aja, habis itu udah langsung rambutnya dikeringkan pakai handuk. Setelah itu Mbak bisa menggosok gigi. Untuk menggosok gigi seperti biasa, odolnya jangan banyak-banyak ya, cuman ya 1/4 dari sikat giginya aja, jangan banyak-banyak. Terus untuk sikat gigi itu Mbak tahu nggak polanya gimana? Gini. Ya betul seperti itu, cuman ada cara yang lebih efektif lagi, yaitu diputar-putar. Jadi sikat gigi itu nggak cuma digosok-gosok aja, tapi ada tekniknya kayak diputar gitu, tapi pelan-pelan aja ya, jangan yang gusuk-gusuk, nanti bisa gusinya berdarah. Kalau misal gusi berdarah bisa menimbulkan sariawan, bisa menumpukan bakteri di mulut. Nah begitu. Kalau misal sikat gigi udah, selanjutnya cuci muka. Mbak biasanya cuci muka atau enggak? Kadang-kadang. Ya kalau cuci muka itu lebih baik sehabis sikat gigi ya, jangan sebelum kita sikat gigi udah cuci muka dulu. Nah kan kita mandinya udah selesai ya, sikat gigi juga udah, terus cuci muka juga udah. Sekarang untuk mengeringkan badan itu pakai handuk, ditap-tap aja, jangan digosok, apalagi jangan digosok-gosok. Jadi kita tap-tap aja pakai handuk. Untuk kepalanya juga iya, jangan kita gini-gini, kalau gini bisa merusak akar rambut. Jadi rambutnya ditap-tap aja. Terus sebisa mungkin jangan rambut tuh dalam keadaan masih basah banget, sebisa mungkin sampai setengah kering. Soalnya kalau misal masih basah banget, itu kan nanti kan rambut Mbak panjang atau pendek? Panjang. Ya kalau panjang kan nanti kena baju ya, dan bajunya bakal basah. Nah itu bisa menumpukan bakteri. Nah kalau misal udah setengah kering, tunggu sampai kira-kira rambutnya
hampir kering baru bisa disisir. Jangan waktu rambut kita masih basah terus langsung disisir, itu nggak boleh. Dan cara teknik untuk mensisir, apalagi untuk rambut yang tipe rambut yang suka rontok, rambutnya rontok atau tidak? Iya. Nah kalau semisal rontok, walaupun nggak rontok juga, untuk sisirnya itu dari bawah dulu. Jadi dari batangnya dulu baru ke akar. Kalau semisal batangnya udah selesai baru kita ke akar. Biar apa? Biar kalau semisal ada nih rambut yang berantakan di batang, nanti kita luruskan terlebih dahulu biar meminimalisir rambut yang rontok. Setelah itu baru kita dari akar. Gitu, paham ya? Paham. Nah, untuk perbincangan kita membahas pentingnya menjaga diri itu kurang lebih hanya seperti itu. Mbak sudah paham penjelasan saya tadi tentang pentingnya menjaga kebersihan? Paham. Apa ada yang ingin ditanyakan atau saya menjelaskannya kurang? Paham dan bisa membayangkan. Ya, Mbak berarti bisa kalau misal saya menyuruh Mbak untuk menjelaskan kembali apa yang tadi saya jelaskan. Pertama-tama kita mandi, kita siapkan alat-alatnya, sabun, sampo, sikat gigi, dan handuk, serta air. Terus pakaian itu minimal dipakainya 1 kali dalam sehari. Misalnya sehari sudah hari ini dipakai, besok kalau bisa jangan dipakai lagi. Betul. Terus saat mandi, nggak apa-apa nih langsung mandi. Saat mandi, yang pertama itu kita guyur tubuh dengan air sampai semuanya basah. Terus kita sampoan dengan sampo secukupnya dan hanya di kulit kepala saja, di akar rambut, tidak ke batang. Terus jika sudah, kita sabunan dengan menggosok-gosok badan. Terus habis itu bilai sampai semuanya bersih dan tidak ada busa lagi. Lalu setelah itu sikat gigi dengan odol sebanyak 1/4 dari sikat giginya. Terus tidak hanya digosok-gosok, tapi sikat giginya diputar-putar dengan gerakan lembut sehingga tidak merusak gusi dan bikin sariawan. Selanjutnya sabun cuci muka. Setelah itu keringkan tubuh dengan handuk dengan cara di tap-tap tubuhnya, tap-tap rambutnya juga. Terus tidak boleh digosok badannya menggunakan handuk. Rambut juga tidak boleh. Habis itu memakai pakaian yang bersih. Mohon itu berarti kan Mbak udah paham ya? Sudah. Jadi saya minta tolong itu Mbak untuk praktekkan untuk keseharian Mbak untuk mandinya itu. Kerasa Mbak kita udah berbincang lama. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan kita hari ini. Besok kita akan lanjut lagi ya. Terus yang kedua itu kita akan belajar cara berpakaian dan juga berhias diri. Kurang lebih waktunya sama seperti tadi, hanya 10 menit kurang lebihnya. Mau Mbak mau di sini saja atau mau pindah tempat atau di mana? Mau di sini aja. Mau di sini aja. Jamnya juga mau sama kayak kemarin ya? Oke, kalau begitu balik ke ruangan saya ya. Apabila Mbak ada pertanyaan atau Mbak membutuhkan bantuan, Mbak bisa ke ruangan saya aja ya. Begitu saya pamit terlebih dahulu ya Mbak.